Amin di ambang pintu gerbang kemenangan. Penulis adalah Dairi Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan. Pilpres 2024 tinggal menghitung jari. Kemenangan itu akan terjadi di bilik-bilik suara. Jika tak ada aral dan kecurangan, adalah dipastikan milik Amin, insya Allah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Probabilitasnya sangat tinggi, bisa menang satu putaran. Amin ya Rob. Sekarang rakyat di seluruh lapisan sudah sangat cerdas menentukan pilihannya ke Amin, takkan tertandingi oleh paslon lain, dikarenakan hanya Aminlah yang sungguh-sungguh menggelorakan, menyemangati dan menunjukkan niat kebaikan, kejujuran, ketulusan dan keikhlasannya untuk mensejahterakan rakyat. Hanya paslon Aminlah yang sungguh-sungguh menyuarakan, menegaskan dan melegitimasikan penegakan keadilan dan kesetaraan itu untuk kepentingan rakyatnya. Aminlah yang sungguh-sungguh pula untuk mengembalikan kekuasaan tertinggi itu kepada kedaulatan rakyatnya, bahkan menjunjung tinggi marwah, harkat dan martabatnya kembali. Itu sangat jelas terrefleksikan, terekspresikan dan terimpresikan di seluruh kampanye Amin, baik di orasi-orasinya di lapangan terbuka yang selalu disambut gegap gembita dan tumpah ruah rakyat, di setiap kunjungan Anies ke daerah-daerah menjumpai rakyat, malah dan justru difasilitasi dengan menyambungkan lidah aspirasinya melalui acara Desak Anies, Selepet Caimin hingga Jemput Bola untuk menjalin dan menjaring komunikasinya dengan kelompok komunitas pedagang pasar, ojol, nelayan, buruh dan petani maupun komunitas kalangan profesi bisnis, mahasiswa dan akademisi, juga generasi Gen Z milenial. Juga pemaparan-pemaparan gagasan yang tak pernah kering, penuh warna kreatif, inovasi, dan brilian di aras publik melalui media sosial TikTok, YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Instagram, serta debat presiden. Sehingga Amin, Anies, dan Caimin itu selalu dirindu-dambakan kehadirannya, dibanggakan dan disantunkan, menjadi pengayoman dan kepanutan setiap keinginan dan harapan rakyatnya. Betapa tidak, itu semua akan konsisten dan terpatri kuat dalam setiap Amin mengambil dan menentukan kebijakan dan keputusan dalam semesta pembangunan nasional nanti. Sekaligus kelak dalam kontribusi kiprahnya mewarnai elaborasi dan kolaborasi NKRI bekerja sama mondial internasional. Amin memparadigmatis konsistensi semesta pembangunan itu dengan aras perubahan dan perbaikan, terdiri dari 4 matra perubahan dan perbaikan itu dengan pertama, prioritas yang utama akan bermuara dengan mensublimasi seluruhnya kepada justice value, suatu nilai keadilan sebagai dasar yang paling prioritas dan fundamental. Kedua, menitik beratkan kepada interest publik, memperhatikan dan mempertimbangkan selalu secara seksama kepentingan untuk rakyat banyak dan kebanyakan. Ketiga, Amin pun mengandalkan strategi dan pikiran dalam menyiasati perencanaan semesta pembangunan nasional itu dengan selalu menggunakan pertimbangan dan akal sehat, kewarasan, dan tentu saja berdasarkan ilmu pengetahuan. Nilai dasar ini secara intensifikasi dan eksentifikasi terutama akan diterapkan di 2 matra sangat penting dalam hal mengembangkan sumber daya alam dengan menumpukan pada ekonomi go green dan menumbuhkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya sebagai skala prioritas utama di bidang pendidikan karakter, kompetensi, dan literasi. Dan yang keempat, secara struktural di matra perubahan dan perbaikan itu yang takkan dilupakan dan sebagai suatu kemenangan keharusan dan kewajiban adalah mengacu pada kesesuaian dan keselarasan secara aturan dan perundang-undangannya yang berlaku dengan tonggak tata hukum tertingginya pada kemurnian dan pemurnian nilai-nilai etika dan hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan boleh jadi terapi legasi hasil perundang-undangan semasa pemerintahan Jokowi yang sudah diindikasi tidak sesuai dan selaras dengan keempat nilai pada matra perubahan dan perbaikan itu sudah pasti akan direvisi bahkan bisa dibatalkan, seperti Undang-Undang IKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Omnibus Law, dan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang KUHP yang sudah sangat banyak menimbulkan ketidakadilan dan menyengsarakan rakyat.
Jadi, sungguh-sungguh dengan mantra perubahan dan perbaikan itu hanya Aminlah yang akan membukakan pintu gerbang bagi kemajuan Indonesia seutuhnya itu dengan bersama seluruh rakyatnya. Maka, Adagio mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 sesungguhnya adalah pencapaian adil dan makmur untuk rakyat semua dan seluruhnya. Bukan kepada suatu slogan keberlanjutan semesta pembangunan nasional yang hanya untuk kepentingan suatu kelompok dan atau segelintir orang saat ini pun sudah telah menjadi raksasa kekayaan ekonomi, kekuasaan konglomerasi dan korporasi oligarki yang tak ada dan tanpa berbagi untuk kepentingan rakyat. Kalaupun berbagi itu hanya gimmick, tidak seberapa. Itu berarti hanya melecehkan dan menghina rakyatnya sendiri semata. Slogan keberlanjutan itu sesungguhnya hanya penjelmaan dari suatu ambisi dan nafsu kekuasaan yang hanya meraih kerakusan dan keserakahan materi tanpa batas. Kemudian negara ini hanya dijajakan dan digadaikan kepada asing dan asing belaka. NKRI pun bakal berkarat, rusak dan runtuh berkeping-keping menuju perpecahan yang na'udzubillahi min dzalik. Tak setitik nilai pun diinginkan oleh para founding fathers kita. Maka sebagai suatu bentuk kejuangan dan perjuangan seluruh rakyat untuk keselamatan bangsa dan negara ini, menangkanlah Amin di bilik-bilik suara, seraya bersama-sama kita bersiaga mengawasi dan menjaga serta mengawalnya pada 14 Februari 2024 mendatang sebagai kunci sangat penting untuk membuka pintu gerbangnya yang sudah diambang kemenangan ini. Wallahu a'lam bishawab.